adat mami Sriadi. Asal nanti nangan sayang. Udah dibaptis segala macam. Jadi ada rasa gejolak lah di hati gitu. Untuk mengatasi gejolak itu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebagian masjid kita habis sholat Jumat, lalu kemudian jamaah diajak berkumpul, tunggu sejenak, akan ada saudara kita yang masuk Islam. Setelah masuk Islam, habis itu dikasih kain sarung, habis itu tidak tahu lagi di mana rimbanya. Tiba-tiba datang lagi bawa sertifikat mu'alaf ketika pembagian zakat fitrah. Ini tidak mendidik, maka perlu ada sebuah lembaga yang mengaturnya. Alhamdulillah diawali di Pontianak. Tidak disebut mu'alaf center karena mungkin ini orang merasa minder, tapi disebut dengan saudara seiman. Mari kita support program ini karena nanti mereka akan dididik, ada baca Quran, ada fikih, ada akidah, ada akhlak, supaya memang betul-betul masuk Islam dan merasakan manisnya Islam. Kita support program ini dengan mengirimkan donasi ke Bank Muamalat, nomor rekening 62100666911 atas nama Baitul Mal Munzalan Indonesia Saudara Seiman. Mari kita bersaudara sampai ke surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya-nanya sedikit. Sebelum masuk Islam, dulu pandangan abang terhadap agama Islam seperti apa? Dulu sih sebenarnya agak gimana ya? Sebenarnya tuh kebanyakan stigma sih dari masyarakat tuh mayoritasnya lah di kampung gitu kan. Islam tuh kayak gini-gini gitu. Tapi kan jadi kayak takut gitu sebenarnya. Takut? Ya setelah itu kan kita kenal banyak kawan Islam nih pas kuliah kan, pas merantau itulah banyak kawan Islam, baru itu tuh nyadar oh enggak seburuk yang orang bilang gitu misalnya. Oh, berarti memang framingnya Islam ini keras. Ya. Bahkan ada yang bilang teroris lah, ya kan? Ya. Nah, jadi takut nih dekat-dekat dengan Islam. Tapi ternyata ketika udah punya teman Islam, Ya rata-rata teman tuh banyak yang Islam sama kuliah kan, jadi ya. kita tuh jadi tahu gitu. Oke, jadi ternyata framing yang sebelum-sebelumnya itu terbantahkan Ya. dengan adanya teman Islam yang ya bisa dikatakan mereka ternyata humble, ternyata enak diajak diskusi, bahkan nggak ada kasar-kasarnya kan? Ya. Nah itu, Insya Allah luar biasa. Tapi setelah masuk agama Islam ini, tapi sebelumnya lah, sebelum abang jauh masuk agama Islam ini, kapan mulai tertarik untuk masuk agama Islam? Tertarik sih semenjak saya kenal seorangnya. Jadi kan ada keinginan mau masuk, tapi kita kan masih belum tahu, belum memahami lah gitu. Awal-awal itu kan kita agama sebelumnya udah udah dibaptis segala macam, jadi ada rasa gejolak lah di hati gitu. Untuk mengatasi gejolak itu gimana? Sampai yakin akhirnya, udahlah masih Islam aja gitu. Bukan yang proses yang pendek sih, udah berapa tahun nih kan mikir terus, belajar, lihat yang malap-malap tuh di YouTube kan banyak. Saya juga sering lihat debat-debat gitu. Nah, debatnya tuh nggak ada yang terjawab mana benar mana itu gitu. Jadi itulah masih ragu-ragu sekarang. Sampai akhirnya yakin. Sampai akhirnya yakin tuh sebenarnya udah mau menyerah sama ini semua keadaan itu, nggak mau lagi lanjut, tapi tiba-tiba orang tua tuh ngasih jalan gitu. Orang tua kasih jalan? Ya ngasih. Sebenarnya kan awal-awalnya orang tua nggak setuju nih kalau kita nih ada kawan dekat sama itulah yang muslim ya. Oke. Nggak setuju. Nah kita yang berusaha gitu, udah kita mau menyerah, orang tua akhirnya mau mengizinkan gitu, ngasih jalan, merestui kalau kamu benar-benar niat, mama bapak nggak melarang kamu gitu mau masuk ini gitu. Masuk agama Islam. Ya. Oke. Berarti memang nggak ada konflik juga dengan orang tua kan? Nggak ada. Masya Allah, luar biasa. Berarti memang hidayah ini kan macam-macam memang ya. Hidayah ini bisa jadi wasilahnya mimpi, ya kan? Bisa jadi lembut hatinya karena pergaulan. Dan akhirnya ada juga yang kebanyakan menikah, ternyata dia yakin ternyata
agama Islam yang selama ini yang dia pandang framingnya buruk segala macam, lewat pasangan, oh iya ternyata Islam ini tidak seburuk apa yang kita kira ya. Dan insya Allah luar biasa lah kisah abang. Akhirnya udah masuk agama Islam, apa perasaan? Perasaannya sih sekarang senang sih, tapi ya masih itu sampai beraduk sekarang. Tapi tadi udah izin sama orang tua? Udah. Sebelumnya emang udah izin dari orang tua kan. Insya Allah. Alhamdulillah ini udah masuk agama baru. Sebenarnya nggak ada agama baru sih. Islam itu ketika lahir, bayi itu fitrah yang baik-baik. Sedangkan agama Islam itu kan orang-orang yang betul-betul murni, fitrahnya itu yang baik-baik. Sebenarnya udah Islam dari kecil. Cuman memang ya kita tidak bisa pungkiri setiap agama itu ada ketika kita udah lahir kan, banyak agama. Nah kita juga nggak bisa milih kan agama yang udah benar-benar Allah tentukan kan. Ya itulah usaha kita hidayah itu tadi. Nah, alhamdulillah. Makasih. Ini Bang siapa namanya tadi? Bang Suryadi. Bang Suryadi ini sukunya apa ya? Suku Dayak. Dayak apa Bang? Dayak kalau di kampus sih sebutnya Dayak Entuka ya. Tukai. Entuka. Oh, Tuka. Ya. Itu bahasa yang modelnya gimana? Wih, jauh sekali sama Dayak-Dayak. Kebanyakan di sini kan Dayak Ahe, Dayak Kenayan itu Kalau kan. saya Dayak Banyuke. Saya tuh beda. Oh. Gimana ya? Ini bahasanya ini kali. Jauh bedanya sama bahasa Dayak yang lain. Oh, siap. Boleh lah. Perkenalkan nama, tempat tanggal lahir, agama sebelum pakai bahasa Dayak yang abang. Saya penasaran dengan bahasanya. Soalnya harus ada lawannya sih. Kita bisa nih. Lawan saya Dayak Banyuke soalnya. Nama aja lah. Nah, biasa kalau nama tuh Odat mami Suryadi. Asal nanti nangan sayang. Nangan sayang. Oh. Kurang lebih kayak gitulah bahasanya. Insyaallah. Alhamdulillah. Ini Bang Suryadi, framing Islam ini kebanyakan orang ketika orang Dayak masuk agama Islam itu sebutannya Melayu, betul nggak? Iya, betul. Nah, makanya kita sebagai orang Dayak ini, karena saya mualaf juga, saya 2020 masuk Islam. Oh, iya. Nah, jadi saya mau menunjukkan bahwa orang Dayak itu ya suku ya tetap Dayak gitu. Kalau agama, iya agama tuh ada agama Islam, dan ketika kita pindah bukan berarti kita masuk Melayu, enggak, tapi kita tetap Dayak. Sebenarnya suku kan Melayu kan suku sebenarnya kan bukan Iya, suku agama. Melayu, cuman identik Ya, dengan kalau di mayoritas kampung tuh Islam. itulah sebutannya Melayu, tapi kan kita tuh tahunya itu suku sebenarnya bukan agama kan. Bahkan Melayu nggak ada yang Kristen kan. Makanya framingnya Melayu itu adalah agama Islam, padahal sebenarnya suku. Ya. Nah, oke. Alhamdulillah teman-teman semuanya, ini channel kita, Cerita Saudara Seiman. Kita punya akun YouTube juga, isinya mualaf semua lah yang bersyahadat di sini. Nah, jadi memang kita di Yayasan Saudara Seiman, khususnya di Masjid Kapal Munzalan, di bawah Masjid Kapal Munzalan, memang kita itu mau ngasih tahu ke orang-orang bahwa kita itu selain melayani, kita juga memproses beberapa hal kayak inilah surat rekomendasi. Tujuannya apa? Biar nanti memudahkan saudara kita yang mau masuk agama Islam agar dia tidak kebingungan nih tempat pelayanan pendidikannya. Misalkan abang mau melaksanakan proses ya belajar ya kan, kita udah ada. Terus kalau seandainya abang juga kebingungan mau buat identitas tadinya agama non muslim ke muslim, nah kita fasilitasi. Makanya kalau ada masalah dengan ini surat rekomendasi, kita siap bantu turun tangan ke Dukcapil kan, urusan kenegaraan. Tapi sebelumnya belum ada sih masalah, karena memang kita resmi, lembaga resmi yang menangani permasalahan mualaf, khususnya di lembaga Saudara Seiman yang di bawah langsung Masjid Kapal Munzalan. Oke, terima kasih Bang Suryadi. Ini agama Katolik sama dengan saya sebelumnya. Semoga Allah mudahkan ya Bang. Amin. Tepat tanggal 16 ya hari ini ya. Tanggal 16 bulan 1 2024 kita bertambah saudara baru namanya Bang Suryadi. Insya Allah ini perjalanannya panjang juga. Memang kenal dari beberapa orang, terutama lingkungan muslim, akhirnya dekat dengan orang muslim, dan akhirnya memantapkan diri untuk masuk agama Islam dan direstui sama orang tua. Masya Allah. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti boleh lah saya masuk